Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala Tuhan memukul. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, orang tentu agak ngeri tuh mendengar judul Tuhan memukul gitu. Kita dipukul orang aja sudah sengsara, apalagi Tuhan yang memukul. Tetapi apa yang ingin Pak Paul sampaikan dalam judul ini gitu? Sebetulnya ini muncul dari keprihatinan saya, Pak Gunawan, melihat betapa banyaknya orang yang sekarang ini justru tidak takut Tuhan. Itu saya perhatikan, aduh kok makin banyak rasanya ya. Meskipun orang ya beribadah, ya minggu demi minggu, ya ke gereja. Tapi kok saya perhatikan dalam kehidupan nyata sehari-hari, sesungguhnya yang benar-benar memiliki rasa takut akan Tuhan, itu nggak banyak. Dan makin hari itu makin banyak orang yang sebetulnya menyepelekan Tuhan. Ya Tuhan boleh ada, boleh tidak. Tuhan mau katakan apa ya silakan. Tuhan melarangnya juga silakan. Pokoknya ya saya mau ini ya udah ini akan saya lakukan. Jadi ini nih saya kira menjadi masalah yang makin hari ini makin meluas. Maka saya kira penting ya kita angkat topik ini bahwa Tuhan bukanlah hanya Tuhan yang merangkul kita. Tuhan adalah Tuhan yang dapat memukul kita. Maka kita harus mempunyai pemahaman yang tepat dan berimbang tentang siapakah Tuhan yang kita percaya itu. Tapi sebaliknya ada orang yang menganggap bahwa Tuhan itu memang sadis gitu Pak Paul ya. Suka memukul orang, suka membuat orang itu tidak nyaman dan sebagainya. Pandangan ini kan berlawanan dengan yang Pak Paul tadi katakan. Nah, ada sebagian orang yang nggak tahu kenapa, mungkin karena latar belakangnya, mengembangkan sebuah konsep bahwa Tuhan itu seperti algojo yang siap untuk menghukum kita. Ya, jadi seolah-olah Tuhan itu tuh senantiasa menyoroti semua tindakan kita. Sedikit menyimpang, maka dari sorga pentungannya akan turun ya, memukul kita. Nah, itu juga konsep yang keliru. Tuhan tidak seperti itu. Sebab Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan siap mengampuninya. Namun, oleh karena kasihnya, Ia siap memukul kita agar kita bertobat dan kembali kepadanya. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, tatkala kita membahas semua ini, jangan sampai kita hilang perspektif bahwa kalaupun Tuhan memukul, itu keluar dari kasih-Nya. Ya, namun kita juga mesti ingat bahwa Dia bisa memukul. Jadi kedua ini nih mesti kita memang pahami dengan benar. Ya, sekarang wujudnya apa Pak Paul kalau Tuhan itu memukul seseorang itu? Ada beberapa cara yang digunakan Tuhan untuk menyadarkan anak-anaknya. Nah, sekurang-kurangnya memang nanti kita akan membahas ada 4 ya di antaranya. Yang pertama adalah Tuhan mengambil sesuatu dari kita. Sebagai contoh, sewaktu Raja Salomo berdosa dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengambil kerajaan dari tangannya. Nah, firman Tuhan di 1 Raja-Raja 11 ayat 11 berkata, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi, pada umumnya Tuhan mengambil sesuatu yang berpotensi makin menjauhkan kita darinya. Ya, jadi Salomo menjadi raja yang begitu gemilang. Kerajaannya menjadi begitu makmur dan jaya. Itu yang Tuhan ambil. Sebab itu yang membuat dia angkuh. Nggak lagi menggubris Tuhan. Nah, dalam hidup kita, apapun itu yang berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan, biasanya Tuhan akan ambil. Nah, sudah tentu waktu Tuhan mengambil, itu sebuah pukulan buat kita. Sebab yang tadinya ada, yang tadinya merupakan milik kita, tiba-tiba sekarang tidak ada. Misalnya yang sering terjadi adalah
Tuhan mengambil harta kekayaan agar kita kembali bergantung kepadanya dan bukan pada uang atau kemampuan kita. Nah, biasanya memang dalam hal ini yang Tuhan ambil itu sesuatu yang kita sukai atau yang kita harapkan menjadi gantungan kita itu, Pak Bang. Betul. Jadi hal yang kita jadikan gantungan melebihi Tuhan. Hal yang akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mesti berhati-hati untuk tidak menyimpulkan bahwa Tuhan akan mengambil sesuatu yang kita sukai. Belum tentu itu tuh akan Tuhan ambil. Sebab Tuhan bukanlah seorang bapak yang jahat. Kalau anaknya itu suka sesuatu, langsung direbut diambilnya. Bukan. Kadang-kadang saya kira ini nih yang memang terbersit dalam benak kita. Makanya kita takut sekali mengaku di hadapan Tuhan bahwa misalnya kita menyukai anak-anak kita. Kita menyukai suami atau istri kita. Kita menyukai rumah yang kita tinggali. Oh bukan, Tuhan senang kok memberikan semua itu kepada kita. Dan sudah tentu sebagai Bapa yang memberikan semua itu kepada kita, Dia akan terlebih senang jikalau kita menyukainya. Sama seperti kita memberikan sesuatu kepada orang, kalau orang itu menyukainya, wah kita senang. Tuhan juga demikian. Jadi jangan sampai kita keliru beranggapan, pokoknya Tuhan itu tuh gak boleh melihat kita suka sesuatu. Dia pasti rebut dari tangan kita. Oh tidak. Tapi sesuatu yang berpotensi menjauhkan kita darinya. Membuat kita bergantung pada diri kita, kemampuan kita, harta kita, uang kita, dan sebagainya. Nah, itu yang Tuhan akan nanti ambil dari kita. Tujuannya satu. Supaya kita kembali kepadanya. Bergantung lagi padanya. Hidup lagi di dalamnya. Itu tuh satu saja. Jadi sekali lagi saya tekankan, Tuhan memukul kita keluar dari kasih-Nya kepada kita. Ya, karena sesuatu itu berpotensi menjadi berhala bagi kita. Betul. Jadi makanya itu yang Tuhan harus lenyapkan. Supaya itu nggak menjadi sandungan. Sehingga kita masih bisa datang kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadi sandungan, kita nggak lagi datang kepada Tuhan, itu yang Tuhan akan lenyapkan. Supaya kita tetap bisa berjalan sampai kepadanya. Bentuk yang lain, cara Tuhan memukul kita bagaimana, Bapak? Yang lain adalah Tuhan menghalau kita dari tempat atau situasi di mana kita berada. Kalau tadi kan Tuhan mengambil sesuatu yang ada pada diri kita. Nah sekarang ini Tuhan memang menghalau kita. Misalkan kita membaca di Ulangan ayat pasal 29 ayat 28. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat. Lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan kata lain, kadang waktu Tuhan memukul kita, Dia memaksa kita pindah agar kita jauh dari situasi yang dapat menjauhkan kita darinya. Ya, seringkali di tempat yang baru itulah kita mendapatkan lingkungan yang kembali mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah ini sering terjadi dalam hidup kita. Misalkan gara-gara kita ini nih kehilangan pekerjaan, kita harus pindah ke kota yang berbeda guna mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah bisa jadi itu adalah tangan Tuhan yang sedang menghalau kita. Sebab Tuhan tahu kita ini nih kalau terus tinggal di situ, diam dalam kondisi yang sama, maka kita makin hari makin jauh darinya. Kita makin terpengaruh oleh lingkungan. Nah akhirnya Tuhan menghalau kita pergi. Tuhan memindahkan kita ke sebuah tempat yang baru. Nah sudah tentu umumnya kita nggak suka. Kenapa kita harus meninggalkan semua ini? Kenapa kita harus dipindahkan? Satu tujuannya, supaya kita kembali lagi kepada Dia. Supaya jalan kita kembali lurus. Pengalaman pribadi saya juga seperti itu Pak Gunawan. Waktu saya di Jakarta tahun 95-96, hubungan saya dengan istri saya makin hari makin memburuk. Karena saya sibuk pagi pergi, pulang malam. Istri saya juga capek mengurus 3 anak yang masih kecil-kecil. Akhirnya 2 orang yang terlalu letih, tinggal serumah. Akhirnya nggak mempunyai banyak kesabaran. Jadi sering bertengkar. Nah, akhirnya memang Tuhan menghalau kami pergi. Kami harus kembali lagi ke Amerika untuk mendapatkan bimbingan konseling selama beberapa bulan. Nah setelah itu kami dipulihkan Tuhan, baru Tuhan kembalikan kami ke
kota Malang. Dan memang di kota Malang, saya dan istri saya lebih dapat menikmati sebuah relasi yang lebih sehat untuk kami. Karena tuntutan pelayanan kami juga berbeda dengan di kota Jakarta. Dengan kata lain, ini semuanya memang terjadi di luar perencanaan saya. Saya nggak sebetulnya siap meninggalkan apa yang saya sudah lakukan di Jakarta. Berat buat saya meninggalkan semua itu. Tapi Tuhan perlu menghalau saya. Karena kalau tidak, rumah tangga kami juga makin hancur. Dan saya pun makin hari itu makin terkuasai oleh target. Saya harus hidup jangan sampai sia-sia. Saya harus menghasilkan hidup yang berguna bagi Tuhan. Sehingga saya makin hari itu menjadi orang yang makin dicekam ya, dikuasai oleh target-target seperti itu. Sama sekali tidak sehat dan di luar kehendak Tuhan. Maka Tuhan harus halau saya. Saya ditempatkan di sebuah tempat di mana akhirnya saya lebih banyak berdiam diri, tidak terlalu banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain karena tuntutan tugas tidak sebanyak di Indonesia saat itu. Di saat itulah saya benar-benar harus melihat diri, harus berdiam diri. Dan akhirnya barulah di saat itu Tuhan memulihkan saya dan istri saya. Jadi kenapa Tuhan sengaja melakukan itu? Satu saja, agar kita kembali ke jalannya. Kembali lagi hidup di dalamnya. Kesulitannya adalah kita tidak tahu gitu Pak Paul ya. Ketika kita itu dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang baru, justru timbul kekhawatiran kita. Apakah di tempat yang baru itu nanti menjadi lebih baik atau tidak gitu? Tapi kalau kita memang meyakini ya bahwa ya udah dah kita harus terima ini dan ada rencana Tuhan. Saya dapat katakan pasti di tempat yang baru itu Tuhan akan berkarya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang berbeda. Sebab kalau sama, ya buat apa Tuhan pindahkan. Nah, yang memang menjadi kesulitan kita biasanya adalah kita harus melakukan hal yang berbeda, Pak Gunawan. Saya dulunya sibuk di Jakarta. Waktu saya pindah kembali ke Amerika, saya nggak terlalu sibuk. Waduh, kacau saya. Kacau sekali hidup saya kok bisa begini berubah. Tiba-tiba yang tadinya bermakna sekarang kurang bermakna. Namun Tuhan mau menjernihkan kembali nilai-nilai hidup saya. Makna hidup tidak ditentukan oleh berapa banyaknya aktivitas yang saya lakukan. Meskipun dalam pemikiran saya lakukan untuk Tuhan. Oh, tidak pernah. Jadi, bekerja untuk Tuhan tidak pernah boleh menggantikan hidup di dalam Tuhan. Tetap yang terpenting adalah hidup di dalam Tuhan. Dan tidak boleh digantikan oleh bahkan ya, bekerja untuk Tuhan. Ya, mungkin ada bentuk lain cara Tuhan memukul kita, Pak Paul. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan sakit penyakit kepada kita ya, sebagai bentuk pukulannya. Saya nggak mengatakan bahwa semua sakit penyakit adalah pukulan Tuhan. Nah, ini saya mau dari depan menjelaskan kepada para pendengar kita ya. Jangan sampai kalau ada sakit penyakit, wah ini pasti Tuhan sedang memukul. Enggak tentu ya. Tapi ada kalanya memang itu yang Tuhan lakukan. Sebagai contoh, dalam perjalanan menuju Damaskus untuk menganiaya orang Kristen, Paulus bertemu Tuhan Yesus. Dan sebagai tindak lanjut pertemuannya dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kebutaan. Ini sebuah sakit penyakit. Dia nggak bisa lagi melihat. Namun, di dalam kebutaannya, Paulus percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kadang kita menerima sakit penyakit dari Tuhan agar kita kembali mendengarkan suara Tuhan dan bergantung kepadanya. Sakit penyakit merupakan sebuah kondisi kadang-kadang ya yang Tuhan memang izinkan menimpa kita agar ya kita kembali ya melihat sebenarnya apa sih hidup itu. Apa sih sebetulnya tuh yang penting dalam hidup ini. Dan kembali mendengar suara Tuhan. Sebab kadang-kadang kita berjalan terlalu cepat. Hidup terlalu ramai. Sehingga nggak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Nah, dalam kondisi sakitlah. Waktu Tuhan memukul kita itu, kita akhirnya terdiam dan dapat mendengarkan Tuhan. Ya memang seringkali orang
sakit itu selalu bertanya, apa sih salah saya kok Tuhan itu memberikan penyakit pada saya itu, Pak Paul? Nah, ini makanya kita mesti jelas ya, tadi saya sudah singgung, tidak mesti bahwa segala sakit penyakit merupakan pukulan Tuhan akibat kesalahan kita. Tidak. Ada kalanya sakit penyakit merupakan ya konsekuensi dari kehidupan yang normal dalam dunia ini ya. Kalau kita akhirnya terlalu letih, kita kurang menjaga badan, atau kita bersentuhan atau dekat dengan orang yang sedang terkena penyakit tertentu, akhirnya menular kepada kita. Jadi banyak hal yang terjadi bukan karena pukulan Tuhan, tapi ada kalanya sakit penyakit memang pukulan Tuhan. Nah, waktu itu terjadi, kita itu tuh biasanya disadarkan Tuhan. Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi. Saat itu tuh kita tahu, Tuhan langsung menyadarkan bahwa kamu menderita sakit ini karena. Nah, waktu itu yang kita dengar dari Tuhan, nomor satu reaksi kita haruslah bertobat. Datang kembali kepadanya, mengakui dosa kita dan bertobatlah. Berjanjilah untuk berubah. Ya, bentuk yang lain pukulan Tuhan ini apa, Pak? Yang berikut adalah Tuhan mengambil kendali atas hidup kita. Pada Daniel pasal 4 ya di Alkitab, kita dapat membaca kisah Raja Nebukadnezar yang direndahkan Tuhan sehingga kehilangan kewarasannya oleh karena kesombongannya. Dia itu menganggap dia raja yang seperti Tuhan. Begitu jaya, nggak lagi menghargai Tuhan sama sekali. Nah, Tuhan memberi dia ketidakwarasan. Dia tidak bisa mengendalikan bahkan pikirannya dan perilakunya. Boro-boro ya, alih-alih mengendalikan orang lain, kerajaannya yang begitu besar. Jadi benar-benar dia kehilangan kendali. Bahkan atas hal yang paling sederhana dalam hidupnya, yaitu mengatur dirinya sendiri. Nah, kadang kita juga ya merasa begitu berkuasa, dapat mengendalikan semua orang, dapat mengendalikan segala situasi, seakan-akan semua dapat kita lakukan tanpa batas. Nah, di saat itulah Tuhan mengambil kendali dari hidup kita, sehingga hal yang paling sederhana sekalipun tidak dapat lagi kita kerjakan. Nah, di saat itulah kita disadarkan betapa kecilnya kuasa yang kita miliki. Nggak bisa enggak tuh. Dan itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Setelah dia disadarkan, nah dia bertobat. Dia bertobat, dia mengakui betapa tidak berartinya dia. Ya, yang terpenting adalah bagaimana reaksi kita, tanggapan kita terhadap pukulan Tuhan ini, Pak Paul. Karena ada orang yang dipukul malah menjauh. Tapi ada yang dipukul malah sadar gini, Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang reaksi-reaksi yang kita harus berikan tatkala dipukul, haruslah reaksi yang justru sesuai dengan kehendak Tuhan yang makin akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu apa, Pak Paul? Ada 3 yang bisa saya pikirkan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, saya akan kutip dulu dari Mazmur 92, ayat 12 dan 13. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Jadi, seharusnya lah kita bersyukur jika Tuhan sampai memukul kita. Sebab kendati sakit, itu adalah untuk menyelamatkan kita dari malapetaka yang lebih besar. Itu sebabnya firman Tuhan justru menyuruh kita berbahagia atau merasa diberkati tatkala Tuhan menghajar kita atau memukul kita. Sebab memang hanya orang yang diberkatilah yang akan menerima pukulan Tuhan. Yang tidak diberkati, akhirnya Tuhan akan diamkan. Itu yang Paulus katakan di Roma pasal 1. Tuhan akhirnya tuh membiarkan mereka di dalam dosa mereka. Sehingga mereka makin berdosa. Tidak ada lagi rintangan yang menghalangi mereka untuk berdosa. Kalau itu sampai terjadi, itu berarti Tuhan sudah mendiamkan kita. Jangan takut Tuhan memukul kita. Takutlah kalau Tuhan mendiamkan kita. Itu adalah sebuah bentuk hukuman yang terberat
Tuhan mendiamkan kita, membiarkan kita di dalam dosa kita. Itu adalah yang terberat. Jadi waktu Tuhan masih memukul kita, justru bersyukurlah. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur Tuhan masih sayang kepada saya, sehingga Tuhan masih mengingat saya dan masih memukul saya, supaya saya sadar dan kembali kepadamu ya Tuhan. Ya, kalau kita punya jiwa seperti itu yang menyadari bahwa hajaran Tuhan itu memang mengandung ajaran Tuhan, memang kita bisa menerima. Cuma masalahnya itu seringkali orang tidak melihat ajaran Tuhan ini sebagai ajaran Tuhan, Pak Paul. Betul sekali, karena orang akhirnya hanya memfokuskan pada sakitnya. Aduh, sakit. Kok Tuhan bisa begini jahat. Oh, Tuhan kok tega. Sakitnya. Dan melupakan isi ajaran yang terkandung di dalam hajaran Tuhan atau pukulan Tuhan itu. Maka ya kita mesti jeli melihat apa itu tuh yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita lewat pukulan atau hajarannya. Ya, orang juga kadang-kadang kita sendiri juga bingung ini dari Tuhan atau dari kuasa jahat gitu Pak Paul. Betul ya, jadi sudah tentu kita mesti jeli melihat kedua ini. Kalau kita tahu kita hidup di dalam Tuhan, ya, dan Roh Kudus tidak memunculkan dosa dalam hidup kita yang harus kita akui dan minta pengampunan Tuhan. Kalau nggak ada itu semua, kita dapat berkata bahwa, ada kemungkinan ini adalah serangan-serangan dari kuasa jahat. Apalagi jikalau kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, saya juga mau berhati-hati agar pendengar kita tidak langsung buru-buru melabelkan, wah kalau bukan dari Tuhan, pasti semua hal-hal yang buruk kalau menimpa kita, ini pastilah dari si iblis. Oh, belum tentu juga. Sebab kita sekali lagi hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Ada kalanya kita harus menerima kemalangan, hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Jadi tidak mesti itu adalah serangan si iblis. Tapi kalau kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, terus kita mengalami pukulan-pukulan seperti itu, bisa jadi memang itu serangan dari si jahat si iblis. Supaya kita bukannya bersemangat melayani Tuhan, kita malah makin kecewa dan tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Iya, mungkin ada cara lain gitu Pak Paul yang patut kita lakukan ketika Tuhan itu memukul kita. Yang kedua adalah jangan sampai kita meremehkan pukulan Tuhan. Ini ada orang-orang yang sudah dipukul Tuhan sekalipun, tetap menganggap ringan. Tetap meremehkan pukulan Tuhan. Nah, firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 5 berkata, "Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, atau disiplin Tuhan, atau hajaran Tuhan. Jangan anggap enteng." Menganggap enteng pukulan Tuhan adalah tindakan berbahaya. Sebab itu menunjukkan kekerasan hati kita. Tuhan tidak akan berhenti memukul sampai kita bertelut takluk di hadapannya. Dan ingatlah, tidak seorang pun yang dapat mengalahkan Tuhan. Kenapa kita mesti membusungkan dada, terus melawan Tuhan, meremehkan pukulan Tuhan, seakan-akan kita bisa mengalahkan Tuhan? Itu kan pikiran yang sia-sia. Jadi jangan tunggu sampai Tuhan benar-benar menghancurkan kita sampai titik terakhir. Jangan. Sekali dipukul, sadarlah. Jangan meremehkan didikan Tuhan, ya. Jangan. Sebab kita nggak mungkin bisa mengalahkan Tuhan. Ya memang kepekaan orang itu berbeda-beda Pak Paul. Ada orang yang hanya diberitahu lalu sudah sadar bahwa dia salah. Tetapi harus ada yang dipukul baru sadar bahwa dia salah. Tetapi ada juga yang harus dibanting baru sadar bahwa dia salah gitu. Ya sayangnya itulah yang kadang-kadang terjadi Pak Gunawan. Ada orang yang memang mengeraskan hati, ya. Maka jangan sampailah kita itu mengeraskan hati. Firman Tuhan berkali-kali berkata seperti itu. Sewaktu engkau mendengar suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Selalu begitu. Jadi waktu Tuhan memukul kita, jangan defensif. Jangan balas marah. Udah terima bahwa ini adalah memang pukulan Tuhan dan kita diminta untuk sadar. Ya, yang ketiga apa Pak Paul?
Pukulan Tuhan seyogianya mengingatkan kita akan siapakah kita sesungguhnya, yaitu anak-anak Allah. Firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 6 berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Dengan kata lain, hanya anak yang dikasihinya lah yang akan menerima pukulan Tuhan. Dan tujuannya adalah agar kita tetap menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Jadi pukulan sekali lagi mengingatkan kita masih anak. Dan kita adalah anak yang dikasihinya. Itu. Nah jadi jangan kita berbalik, ngamuk, marah, meninggalkan Tuhan. Oh jangan. Justru kita harus bersyukur, inilah status kita ini di mata Tuhan. Ya, tetapi kita memang harus sadar bahwa kita memang anak Allah gitu Pak Pol ya. Anak dari Bapa yang mengasihi kita. Ini yang penting gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi dengan kesadaran ini kita diminta Tuhan untuk kembali hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak yang memang harus bergantung kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Ya, pukulan Tuhan itu hanya diberikan pada saat memang dibutuhkan gitu ya. Bukan Tuhan itu memang mau memukul kita tanpa tujuan yang jelas gitu Pak Pol ya. Betul sekali Pak Gunawan. Tuhan sekali lagi bukanlah algojo yang terus-menerus menguntit kita dan menunggu kesempatan kapan bisa menghukum kita. Oh, sama sekali bukan. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan karena kasihnya lah dia akan menegakkan diri memukul kita supaya kita kembali kepadanya. Ya, mungkin Pak Pol mau menyimpulkan pembicaraan kita ini Pak Pol. Waktu dipukul kita sakit ya. Kita tidak suka akan pukulan itu. Tapi jangan sampai kita ini lupa bahwa tangan Tuhan yang memukul kita adalah tangan yang pernah disalibkan oleh karena dosa kita. Berarti tangan yang memukul kita adalah tangan yang penuh kasih. Penuh kasih. Pernah ditusuk, pernah dipaku untuk kita. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara